Pagi itu, udara di desa Kedung Sari begitu cerah. Langit biru membentang tanpa awan, seolah-olah alam ikut menyambut sesuatu yang istimewa. Burung-burung pipit beterbangan di atas sawah yang hijau membentang, dan aroma wangi daun jambu yang terkena embun pagi masih menggantung di udara. Namun bukan itu yang membuat ramai di pos ronda depan balai desa. Sejak pukul 8 pagi, sekelompok ibu-ibu PKK sudah berkumpul, lengkap dengan daster terbaik dan kerudung warna pastel yang seolah baru keluar dari toko. Bahkan Bu Lilis, yang biasanya malas keluar rumah kalau bukan arisan, hari itu duduk paling depan sambil memegang kipas anyaman pandan. "Bu, beneran loh, katanya yang datang hari ini ganteng kayak artis FTV," bisik Bu Yanti ke Bu Inem. "Lah iya, aku sampai nyemprot parfum 2 lapis. Wong katanya ini penyuluh KB dari kabupaten. Bisa aja nanti ada foto bareng," jawab Bu Inem sambil merapikan alis dengan jari. Dan memang tidak lama kemudian, terdengar suara motor metik berhenti di depan balai desa. Suara knalpotnya halus, beda dengan motor Pak RT yang kalau jalan suaranya kayak galon kosong dilempar dari tangga. Turunlah dari motor itu seorang pria tinggi, berkemeja putih dengan lengan digulung sampai siku, membawa tas selempang coklat dan senyum yang langsung membuat Bu Yanti hampir menjatuhkan kipasnya. Dia adalah Mas Jayus, penyuluh KB dari kabupaten. Pria yang wajahnya campuran antara artis sinetron dan seleb TikTok, tapi dengan gaya bicara yang lebih mirip stand-up komedian. "Assalamualaikum, warga Kedung Sari," sapa Mas Jayus lantang, dengan senyum merekah. "Waalaikumsalam," jawab ibu-ibu serempak, disusul suara Bu Lilis yang entah kenapa tambah. Masnya sendirian atau udah ada yang ngisi hatinya? Semua langsung tertawa. Mas Jayus hanya nyengir. "Belum, Bu. Soalnya saya lebih suka nyuluh daripada nyuruh." Di antara tawa dan gumaman, muncullah sosok Pak Yatno, kepala desa Kedung Sari. Pria paruh baya dengan perut sedikit maju ke depan dan rambut disisir klimis. Wibawanya terpancar, tapi humornya pun tak kalah nyeleneh. Begitu melihat Mas Jayus, Pak Yatno langsung berseru, "Wah, ini Mas Jayus atau mas-mas dari iklan sabun mandi? Seger banget tampangnya." "Kalau sabun, saya sabun colek, Pak. Dipakai secukupnya, biar nggak licin terus jatuh cinta," balas Mas Jayus cepat. Tawa kembali pecah. Bahkan Pak Yatno tak kuasa menahan cekikikan. "Wah, cocok. Ini baru penyuluh yang bisa menyuluh sambil nyulut tawa." Hari itu memang dijadwalkan penyuluhan pertama untuk program Kampung KB yang digalakkan BKKBN di desa-desa. Desa Kedung Sari termasuk desa yang akan menjadi pilot project. Namun, selama ini penyuluhan tentang KB selalu terasa membosankan. Slide panjang, istilah medis, dan ceramah kaku membuat banyak warga, terutama bapak-bapak, lebih memilih ngopi di warung Busari daripada datang ke balai desa. Tapi kali ini lain. Mas Jayus sudah membawa pendekatan baru. Ia langsung naik ke podium kecil di depan balai desa, setelah sebelumnya memastikan mic-nya tidak bunyi ngung seperti biasanya. Pak Yatno duduk di sebelah kanan, sesekali mencatat, sesekali menahan tawa. "Bapak, Ibu, saya ini bukan ustaz, jadi saya nggak akan ceramah. Saya juga bukan sales, jadi saya nggak jualan. Tapi saya ini penyuluh. Tugas saya ngasih tahu bahwa punya anak itu bukan kayak main tebak-tebakan. Harus direncanakan." Beberapa bapak yang biasanya duduk di belakang sambil main HP mendadak fokus. Apalagi setelah Mas Jayus berkata, "KB itu penting loh, Bu. Biar anaknya cukup, bukan nyicil kayak motor." Ledakan tawa menyusul. Bahkan Pak Yatno nyeletuk, "Lah, kalau nyicil motor bisa 3 tahun lunas. Kalau anak 3 tahun baru bisa ngomong, Bapak." Mas Jayus lanjut, "Saya tanya nih, Bu, kalau punya anak 5, 1 kerja di Jakarta, 1 masih SD, 1 masih ngompol, 1 belum bisa jalan, 1 belum bisa apa-apa, Ibu kuat ngurus sendiri?" Bu Lilis mengangkat tangan. "Kuat, Mas. Tapi kuat-kuatin hati." Tawa kembali pecah. "Tapi serius ya, Bapak Ibu. Kampung KB ini bukan kampung yang isinya alat kontrasepsi semua.
Ini program. Ada edukasi, ada posyandu, ada pelayanan kesehatan, bahkan pelatihan ekonomi. Biar kita nggak cuma cukup anak, tapi cukup makan juga. Pak Yatno mengangguk-angguk serius, lalu menimpali. Makanya program ini cocok. Karena kadang keluarga besar tapi dapurnya kecil. Akhirnya yang besar cuma tagihan. Mas Jayus membuka slide bergambar infografis lucu. Gambar ayah ibu dengan 2 anak tersenyum. Di sampingnya gambar keluarga dengan 6 anak dan wajah lelah. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ngajak mikir. Biar anak-anak kita nggak rebutan ayam goreng, tapi rebutan nilai bagus. Aplaus berdatangan. Bahkan Bu Inem yang biasanya suka tidur di acara resmi, hari itu malah bertanya, "Kalau suntik KB tuh sakit nggak, Mas?" "Sakitnya sih nggak seberapa, Bu. Tapi kalau anak nambah terus, yang sakit dompetnya," jawab Mas Jayus. Sesi penyuluhan berlangsung 1,5 jam. Tapi warga tak ada yang pulang. Bahkan Pak RT, yang biasanya suka datang hanya buat absen, hari itu bertahan sampai akhir. Setelah penyuluhan, warga berkumpul di halaman. Ada yang berfoto dengan Mas Jayus. Ada yang tanya-tanya soal metode KB. Bahkan beberapa bapak mulai berdiskusi serius dengan bidan desa. Pak Yatno menepuk bahu Mas Jayus. "Mas, ini baru awal. Tapi saya rasa desa ini bakal jadi contoh. Tapi saya peringatkan ya." "Apa tuh, Pak?" "Jangan sampai ibu-ibu di sini jadi rebutan. Nanti bukan keluarga berencana, tapi berencana jadi keluarga." Tawa meledak lagi. Di bawah sinar matahari yang mulai condong, desa Kedung Sari tampak berbeda. Bukan hanya karena kedatangan penyuluh KB ganteng, tapi karena harapan baru telah disemai. Dengan gaya santai, humor renyah, dan pendekatan yang membumi, Mas Jayus berhasil menyentuh hati warga, tanpa perlu slide panjang dan istilah medis yang rumit. Hari itu, bukan hanya ilmu yang dibagikan, tapi juga tawa, semangat, dan secercah optimisme bahwa keluarga kecil bisa membawa kebahagiaan besar. Dan tentu saja, Bu Lilis tak lupa selfie bareng Mas Jayus, dengan caption, "Belajar KB bareng Mas Idaman. BKKBN Kampung KB biar gak tiap tahun ngidam." 3 hari setelah penyuluhan pertama di Balai Desa, antusiasme warga desa Kedung Sari masih terasa. Di warung Bu Sari, obrolan ibu-ibu bergeser dari gosip sinetron ke topik kontrasepsi. Bahkan poster-poster Kampung KB yang sebelumnya cuma pajangan di papan pengumuman, kini benar-benar dibaca. Namun, seperti yang sudah diduga oleh Pak Yatno dan Mas Jayus, mengubah pola pikir masyarakat tak semudah mengganti galon air. Terutama bapak-bapak. Mereka masih menganggap bahwa urusan KB itu domain perempuan. Apalagi bagi yang sudah terlanjur punya 5 anak ke atas. Buat mereka, keluarga besar itu sudah jadi bagian dari identitas. Maka siang itu, selepas zuhur, Mas Jayus dan Pak Yatno memutuskan untuk keliling kampung. Bukan dengan mobil dinas atau sepeda motor, tapi dengan jalan kaki. Tujuannya satu, mampir ke pos ronda yang biasa dipakai bapak-bapak nongkrong sambil ngopi. Mereka memulai dari ujung barat kampung, tempat di mana pos ronda dibangun semi permanen dari bambu dan atap seng. Di sana, sudah ada 4 bapak-bapak yang tengah asyik bermain domino. Asap rokok mengepul pelan, dan gelas kopi hitam berjajar rapi di atas meja kayu panjang. "Assalamualaikum, Pak semua," sapa Pak Yatno sambil tersenyum. "Waalaikumsalam. Lo ini Pak Lurah sama siapa nih?" tanya Pak Kasno, yang langsung berdiri dan menyambut. "Kenalin, ini Mas Jayus, penyuluh KB dari kabupaten." Mas Jayus ini juga jago stand up komedi. "Loh, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba perut kalian kram bukan karena masuk angin, tapi karena ketawa." "Hahaha, waduh, ayo, Mas, silakan duduk. Kopinya nambahin sendiri ya, air panasnya di belakang," sahut Pak Rofi, sambil ngelap bangku dari debu. Mas Jayus duduk, mengambil 1 gelas kopi, lalu memandang ke arah para bapak dengan senyum santai. "Pak, saya datang bukan buat nyuruh, apalagi nyindir. Saya cuma mau ngobrol.
soal keluarga, soal anak, soal kehidupan, dan soal KB. Loh, KB lagi? Bukannya kemarin udah disampaikan di balai desa? Itu sampai istri saya pulang-pulang langsung tanya saya mau disuntik atau dipasang spiral. Saya kira itu jenis makanan baru. Celetuk Pak Kardi. Semua tertawa. Mas Jayus mengangguk. Nah itu dia. Banyak yang mengira KB itu urusan perempuan saja. Padahal, kalau mau adil, ini urusan berdua. Yang bikin anak kan berdua. Masa yang mikirin cuma satu? Pak Kasno mengangguk-angguk. Iya juga, Mas. Tapi kami ini bingung. Kami ini orang kampung. Kadang kalau dengar program KB, itu berasa kayak ikut seminar mahal. Nah, seru Mas Jayus. Itu yang mau saya luruskan. Program Kampung KB ini bukan program mahal. Ini program rakyat. Tujuannya bukan membatasi, tapi mengatur. Biar hidup kita nggak kayak dompet habis gajian, seneng sebentar, nyesek sebulan. Pak Yatno menimpali dengan gaya khasnya. Kalau anak 10, itu bukan keluarga besar lagi, Pak. Itu udah kayak tim sepak bola plus cadangan. Tawa meledak. Bahkan Pak Rofi sampai terbatuk karena sedang menyeruput kopi saat mendengarnya. Mas Jayus mengeluarkan lembaran kertas bergambar kartun lucu. Ada gambar keluarga dengan 2 anak berdiri di depan rumah kecil, tersenyum bahagia. Di gambar sebelahnya, keluarga dengan 7 anak, rumah sempit, dan bapaknya duduk lemas di depan panci kosong. Saya nggak bilang banyak anak itu salah, tapi banyak anak tanpa rencana itu yang bahaya. Anak-anak jadi susah sekolah, makan pun kadang kurang. Bukankah lebih baik 2 anak, tapi bisa kuliah, daripada 7 anak tapi semua cuma sampai SD? Pak Kardi diam sejenak, lalu berkata, tapi Mas, kalau dulu orang tua kami punya anak banyak juga nggak kenapa-kenapa. Mas Jayus tersenyum, seperti sudah siap dengan jawaban itu. Betul, Pak, tapi zaman dulu beda. Dulu lahan luas, biaya hidup murah, anak banyak bisa bantu di sawah. Sekarang, lahan sempit, harga susu lebih mahal dari bensin, dan anak kecil bukannya bantu nyangkul, malah sibuk main HP. Pak Yatno mengangguk. Saya sendiri punya 3 anak. Itu saja kadang rebutan remote TV. Kalau lebih banyak lagi, bisa rebutan nasi. Semua tertawa lagi. Kali ini lebih santai. Obrolan makin akrab. Bahkan Pak Kasno mulai buka suara soal unek-uneknya. Jujur aja, Mas, saya tuh pengen ikut KB, tapi takut. Dengar-dengar kalau vasektomi itu nanti jadi lemes. Mas Jayus menahan senyum. Itu mitos, Pak. Vasektomi itu nggak bikin lemes. Yang bikin lemes itu tagihan listrik akhir bulan. Pak Rofi menepuk-nepuk paha saking ngakaknya. Waduh, Mas Jayus ini bahaya. Bisa jadi host acara TV. Bukan host, Pak. Saya ini cuma hospitalitas, jawab Mas Jayus lagi-lagi penuh gaya. Obrolan berlanjut dengan diskusi tentang jenis-jenis kontrasepsi pria dan wanita. Mas Jayus menjelaskan dengan bahasa sederhana dan diselingi guyonan. Tak ada istilah medis ribet, tak ada diagram rumit. Semua dibahas seperti ngobrol biasa. Namun di balik gelak tawa itu, perlahan-lahan mulai tumbuh pemahaman baru. Para bapak mulai mengangguk-angguk bukan karena mengantuk, tapi karena mulai paham. Pak Yatno pun melihat kesempatan. Ia berdiri, lalu berkata, Bapak-bapak, saya tahu banyak yang masih ragu. Tapi coba lihat, kita sudah terlalu lama pasrah sama keadaan. Sekarang saatnya kita yang atur hidup kita. Kita yang putuskan mau punya anak berapa, mau dididik bagaimana, dan mau hidup seperti apa. Kampung KB ini bukan soal suruh atau wajib, tapi soal masa depan. Semua hening sejenak. Lalu Pak Kardi mengangkat tangan. Pak Lurah, Mas Jayus, saya mau tanya. Kalau saya sudah punya 5 anak, apa saya masih bisa ikut program ini? Bisa banget, Pak.
jawab Mas Jayus cepat. Justru lebih baik. Karena program ini juga bantu untuk mendidik anak-anak yang sudah ada. Bukan cuma tentang alat kontrasepsi, tapi juga soal gizi, pendidikan, kesehatan. Jadi nggak ada kata terlambat. Pak Kasno menambahkan, iya, Mas, anak saya udah 5. Tapi kok rasanya rejeki malah makin seret ya? Pak Yatno tersenyum. Rejeki memang urusan Tuhan. Tapi tugas kita merencanakan. Jangan semua diserahkan ke langit. Kita juga harus bikin langit nggak stres. Gelak tawa kembali menggema. Obrolan sore itu berlangsung sampai matahari condong ke barat. Mas Jayus dan Pak Yatno berpindah ke 2 pos ronda lain. Bertemu bapak-bapak lain. Polanya sama. Kopi hitam, tawa bapak-bapak, dan diskusi santai. Namun yang berbeda adalah respons warga. Kalau sebelumnya penuh tawa tapi penuh keraguan, kali ini mulai muncul harapan dan keinginan untuk tahu lebih jauh. Beberapa bahkan berjanji akan ajak istri datang ke sesi penyuluhan lanjutan minggu depan. Ada yang ingin tahu soal metode kontrasepsi pria. Bahkan Pak Kardi sempat berbisik, Mas, kalau ada penyuluhan khusus buat bapak-bapak, ajak saya ya. Tapi jangan bilang-bilang istri dulu. Nanti saya dikira takut sama suntikan. Mas Jayus tertawa dan menepuk bahunya. Tenang, Pak, rahasia kita. Tapi jangan rahasiakan cinta. Loh. Sore itu, langit Kedung Sari mulai berubah jingga. Tapi di pos ronda, senyum para bapak justru semakin terang. Bukan karena kopi, bukan karena kartu domino, tapi karena mereka mulai merasa urusan KB itu bukan urusan perempuan semata. Dan Mas Jayus pun mencatat dalam hati, perubahan tidak selalu dimulai dari mimbar, kadang dari kursi bambu dan cangkir kopi. Setelah sukses menyulut kesadaran lewat tawa dan kopi di pos ronda, Mas Jayus dan Pak Yatno sepakat bahwa mereka perlu langkah yang lebih besar, lebih heboh, dan tentu lebih mengenyangkan. Mas, saya punya ide, ujar Pak Yatno sambil menyeruput kopi di pendopo balai desa. Apa itu, Pak? Tanya Mas Jayus. Kita bikin acara besar-besaran. Sosialisasi KB, tapi bukan yang kaku. Kita kasih hadiah. Kita kasih makan. Pokoknya yang datang kenyang, yang pulang senang, yang belum sadar jadi tercerahkan. Mas Jayus mengangguk semangat. Gas, Pak, saya urus kontennya. Bapak urus nasi gorengnya. 2 minggu kemudian, spanduk besar bertuliskan, Operasi Gizi dan Gerilya Edukasi, Kampung KB Kedung Sari. Gratis nasi goreng, hadiah sarung. Resmi tergantung di depan balai desa. Tak perlu waktu lama, acara itu jadi bahan pembicaraan se-Kedung Sari. Bahkan Bu Sari sampai nambah stok beras karena banyak yang datang ke warungnya cuma buat cari tahu. Itu acara KB-nya ada es dawet gratis juga enggak, Bu? Hari H pun tiba. Dari pagi, warga sudah berdatangan. Ibu-ibu PKK datang dengan seragam batik, bapak-bapak berdasi, yang biasanya cuma dipakai kalau ada mantu atau nyalon jadi RT. Anak-anak berlarian. Para remaja sibuk dengan HP masing-masing, sambil sesekali membidikkan kamera ke panggung yang dihias meriah dengan balon dan gantungan kondom, yang tak sengaja dijadikan hiasan oleh panitia, karena dikira balon mini. Di atas panggung berdiri Pak Yatno, mengenakan batik merah meriah, memegang mic dengan gaya seperti host dangdut keliling. Assalamualaikum. Warga Kedung Sari yang luar biasa serunya lantang. Waalaikumsalam, jawab hadirin serempak. Pak Yatno tersenyum, lalu memulai dengan pantun. Anak 1 anak 2, asal sehat semua. Jangan sampai tiap tahun, istri ngidam semangka. Tawa meledak. Mas Jayus maju ke panggung, membawa tas lempangnya yang sudah jadi ciri khas. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, selamat datang di acara KB paling meriah se-Kabupaten. Hari ini bukan cuma soal penyuluhan, tapi kita juga ada lomba cerdas cermat, konten TikTok bareng saya, dan tentu saja nasi goreng gratis dari Bu Karyo yang sudah legendaris.
Tepuk tangan dan teriakan sorak pun menyambut. Suasana jadi seperti pesta desa, tapi penuh edukasi. Setelah sambutan selesai, acara pertama dimulai. Lomba cerdas cermat KB. 2 tim dipanggil ke atas panggung. Tim A dari Dusun Kerajaan, tim B dari Dusun Kebonan. Semua anggotanya bapak-bapak dan ibu-ibu terpilih yang sudah terkenal doyan bertanya di forum RT. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Apa kepanjangan dari BKKBN? Tim A, Badan Kependudukan dan Keluarga. Besar nasional. Salah. Harusnya bencana nasional, teriak Pak Yatno sambil tertawa. Mas Jayus mengoreksi sambil bercanda. Yang benar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kalau keluarga besar, nanti susah cari kamar tidur. Pertanyaan berikut. Metode kontrasepsi yang bisa dilakukan oleh pria adalah? Tim B menjawab mantap. Vasektomi. Tepuk tangan membahana. Betul. Tapi jangan langsung nyari pisau. Ya, Pak. Itu harus lewat dokter. Bukan tukang cukur, ujar Mas Jayus. Hadiah untuk pemenang adalah sabun mandi dan sarung. Tentu bukan soal nilainya, tapi kebanggaan tampil di depan warga dan dapat hiburan penuh tawa. Setelah lomba, Mas Jayus menggiring para remaja desa untuk berkumpul. Ia sudah menyiapkan tripod dan HP. Dengan gaya santai, ia berkata, "Adik-adik, kita mau bikin konten edukasi, tapi santai aja. Nggak perlu nari, cukup nyanyi dan jawab pertanyaan." Konten pertama, joget bareng sambil teriak. KB biar keluarga happy, bukan nyari wifi gratis tiap malam. Anak-anak remaja antusias. Bahkan ada yang langsung ngedit video dan upload ke TikTok. Dalam sejam, video itu sudah disukai ratusan akun dari desa tetangga. Mas Jayus menggunakan momen itu untuk menjelaskan bahwa generasi muda juga harus tahu soal perencanaan keluarga. Bukan hanya buat sekarang, tapi buat masa depan mereka. Jangan nanti pas nikah baru bingung. Perencanaan itu dimulai dari pengetahuan. Nggak usah takut ngomongin KB. Yang penting tahu ilmunya, biar nggak jadi korban mitos. Jelasnya pada sekelompok siswa SMA yang tertarik ikut ngobrol. Pak Yatno, yang masih di panggung, memanggil anak-anak muda itu kembali dan memberi pantun. Pagi-pagi makan nasi, lauknya sambal teri. Kalau cinta sudah pasti, rencanakan masa depan dari dini. Semua tertawa dan bertepuk tangan. Bahkan Pak RT terlihat mengangguk, walau sebelumnya ia menganggap KB itu urusan emak-emak doang. Sebelum sesi makan dimulai, bidan desa naik ke atas panggung dan membagikan brosur tentang gizi anak. Diselingi kuis cepat. Siapa tahu, 1 telur rebus bisa memenuhi berapa persen kebutuhan protein anak balita? Jawaban datang dari seorang ibu, 50%. Betul, teriak bidan. Hadiah? 1 plastik berisi telur rebus dan pisang rebus, bagian dari program Operasi Gizi. Acara makan pun dimulai. Meja panjang di belakang balai desa dipenuhi nasi goreng yang mengepul, sambal merah menggoda, kerupuk renyah dan teh manis dalam gelas plastik. Semua warga makan dengan lahap. Namun di sela suapan, tetap ada penyuluhan. Video edukasi KB diputar di layar tancap. Kali ini, bukan sekadar ceramah, tapi sketsa lucu buatan warga sendiri yang direkam oleh tim Karang Taruna dengan bimbingan Mas Jayus. Judul videonya, "Kalau anak nambah, kasur jadi sempit." Dalam video itu, ada adegan seorang bapak tidur mepet ke ujung kasur karena anak-anaknya memenuhi ranjang. Di akhir video muncul pesan, "Cintai anak, rencanakan masa depan. Kampung KB, solusi sederhana untuk hidup bahagia." Gelak tawa muncul lagi, tapi ada yang berbeda. Tawa itu tak lagi sekadar lucu-lucuan. Ada pemahaman yang tumbuh pelan-pelan. Di sesi akhir, Pak Yatno membuka forum tanya jawab. Beberapa warga mulai angkat tangan. Ada yang bertanya soal cara ikut KB gratis di puskesmas. Ada yang ingin tahu apakah KB bisa dilakukan setelah 3 anak. Ada juga yang curhat bahwa dulu takut ikut program karena cerita-cerita yang katanya bikin sakit.
Mas Jayus dengan sabar menjawab semua, tanpa menggurui. Ia paham bahwa perubahan bukan datang dari paksaan, tapi dari pengertian. Bu Lilis, ibu PKK yang dulu cuma datang karena Mas Jayus ganteng, tiba-tiba angkat tangan dan berkata, "Saya dulu malu nanya soal KB, takut dikira nggak subur. Tapi sekarang saya tahu, KB itu bukan soal menolak anak, tapi soal merencanakan agar anak bahagia." Aplaus spontan menyusul. Sebelum acara berakhir, Pak Yatno naik ke panggung satu kali lagi. Dengan suara lantang dan nada sedikit haru, ia berkata, "Warga Kedung Sari, hari ini kita belajar sambil tertawa, makan sambil berpikir. Semoga ke depan, Kampung KB bukan cuma nama program, tapi jadi cara hidup kita. Karena keluarga bukan soal jumlah, tapi soal cinta dan perencanaan." Lalu ia tutup dengan pantun pamungkas. Jalan-jalan ke pasar Kediri, beli kerupuk sama ikan lele. Kalau mau hidup tak banyak iri, rencanakan keluarga sejak dini, biar bahagia nggak setengah-setengah. Sore itu, langit mulai redup, tapi di hati warga Kedung Sari, cahaya harapan terasa menyala. Bukan hanya karena perut kenyang nasi goreng, tapi karena ilmu yang mengisi kepala dan hati. Dan tentu saja, karena candaan ala Pak Yatno dan gaya nyentrik Mas Jayus yang membuat edukasi terasa seperti hiburan, tapi tak kehilangan tujuannya. Setelah gelaran, operasi gizi dan gerilya edukasi sukses besar, warga desa Kedung Sari mulai benar-benar antusias terhadap program Kampung KB. Namun seperti kata Pak Yatno, kalau semangat warga sudah naik, jangan keburu turun. Panasin terus, kayak kompor gas. Mas Jayus yang selalu punya cara unik, kembali datang ke balai desa dengan ide segar. Kali ini, bukan lewat ceramah, lomba atau TikTok, tapi lewat drama desa. "Pak, kita bikin pementasan, tapi isinya soal kehidupan keluarga besar yang chaos. Judulnya, Kalau Aku Punya 12 Anak," ujar Mas Jayus semangat. Pak Yatno nyaris tersedak kopi. 12. "Mas, itu bukan keluarga, itu udah pabrik mainan." Mereka pun merancang pertunjukan dengan menggandeng kelompok seni Karang Taruna. Anak-anak muda desa langsung antusias. Skrip ditulis bareng-bareng, dibumbui humor, tapi tetap mengandung pesan kuat soal pentingnya merencanakan jumlah anak. Malam pementasan tiba. Balai desa disulap jadi panggung terbuka. Layar putih jadi latar. Lampu petromas digantung di kiri kanan, dan warga berdatangan dengan tikar serta bantal leher. Ada yang membawa anak kecil, ada yang datang berdua. Bahkan Pak RW datang membawa radio tua yang akhirnya jadi tempat duduk cucunya. Suasana penuh tawa sebelum acara dimulai, apalagi saat spanduk drama dibaca keras oleh pembawa acara. Pementasan perdana, Kalau Aku Punya 12 Anak, sebuah tragedi komedi berdasarkan kejadian nyata dan nyaris tidak masuk akal. Pak Yatno tampil sebagai pembawa acara. Seperti biasa, ia buka dengan pantun. "Kalau cinta jangan mendua, kalau anak jangan sebanyak 12. Nanti isi rumah jadi kayak terminal. Istri stres, suami tegang terus tanpa alasan jelas." Tawa langsung pecah. Tirai dari spanduk bekas PKK dibuka. Muncullah tokoh utama, Pak Dirman, seorang bapak sederhana, diperankan oleh Pak Karno, pedagang pisang rebus yang ternyata bakat aktingnya luar biasa. Di atas panggung digambarkan kehidupan rumah tangga Pak Dirman dan istrinya, Bu Sarmini, dengan 12 anak yang semua cerewet, lapar, dan berebut perhatian. Adegan demi adegan menggambarkan kerepotan mereka. Ada satu anak nangis minta susu, satu lagi rebutan sandal, satu lagi bikin PR dan nanya soal akar kuadrat, dan anak paling besar malah kabur dari rumah karena kesal selalu dimintai bantuan gendong adik. Pak Dirman duduk di pojok rumah. Wajahnya letih. "Dulu waktu pacaran, saya bilang, cinta itu segalanya. Ternyata, yang segalanya itu biaya hidup." Penonton tertawa sekaligus manggut-manggut. Bu Sarmini berkata, "Wong tiap 2 tahun saya hamil, kapan saya bisa rebahan kayak Bu Lilis? Malah perut saya disangka nggak pernah libur." Tawa lagi.
tapi tetap ada rasa pedih yang menyelip. Di tengah kekalutan, datanglah sosok mengejutkan, Dukun Cinta. Tokoh ini diperankan oleh Pak RT yang biasanya kalem, kini tampil dengan jubah merah, kacamata hitam dan seikat daun pandan di tangan. Ia masuk ke panggung sambil mengucap, "Siapa yang gelisah karena anak banyak? Siapa yang ingin hidup tenang tanpa KB? Aku hadir membawa solusi, cukup jahe merah dan doa tengah malam, maka istri takkan hamil lagi." Penonton langsung tertawa ngakak. Bahkan anak-anak kecil berteriak, "Dukun palsu!" Mas Jayus yang duduk di bangku depan langsung berdiri dan ikut meramaikan. "Wah, kalau bisa begitu, Pak, BKKBN bisa tutup cabang. Semua tinggal beli jahe merah di pasar." Pak RT alias Dukun Cinta menjawab, "Saya juga bisa kasih jampi, Mas. Tapi khusus buat suami yang takut jarum suntik." Tawa pecah. Tapi setelah adegan kocak itu, Mas Jayus naik ke atas panggung dan memegang mic. "Bapak, Ibu, drama ini lucu, ya? Tapi semua yang terjadi di dalamnya adalah potret dari kehidupan nyata. Di banyak tempat, keluarga besar bukan lagi berkah, tapi beban kalau tidak direncanakan." Ia menatap seluruh warga yang kini hening. Jangan percaya pada mitos, dukun, ramuan, bahkan air kelapa yang katanya bisa cegah kehamilan, semua itu tidak terbukti. KB itu soal ilmu, bukan soal tahayul. Setelah drama selesai, Pak Yatno naik panggung dan membuka sesi diskusi. Beberapa warga angkat tangan. Bahkan Pak RT yang tadi berperan sebagai Dukun Cinta ikut bicara. "Saya cuma akting." "Ya, Mas Jayus. Tapi serius, dulu saya sendiri percaya ramuan begitu. Tapi makin lama, makin sadar nggak ada jalan pintas. Harus dengan edukasi." Bu Inem yang duduk di tengah penonton mengangkat tangan. "Mas Jayus, saya tuh dulu takut KB karena katanya bikin gemuk." "Bu, kalau gemuk karena KB, saya pasti udah sebesar kulkas," balas Mas Jayus disambut tawa. "Yang bikin gemuk itu makan malam 2 kali, terus tidur setelah ngopi susu kental manis. KB MAH aman. Efeknya kecil dan tergantung tubuh masing-masing. Makanya konsultasi ke bidan, bukan ke grup WA." Tawa kembali membahana, namun semua menyimak dengan saksama. Di akhir acara, Mas Jayus punya kejutan. Ia menyumbangkan kuota internet dari kantornya untuk 10 remaja yang aktif ikut dalam konten TikTok edukatif sebelumnya. "Saya tahu sekarang era digital, tapi daripada buat main ML terus, lebih baik kita manfaatkan untuk belajar tentang kesehatan reproduksi, masa depan, dan keluarga berencana. Yang aktif bikin konten edukatif, saya kasih paket data. Bukan hanya hiburan, tapi juga informasi." Warga terkesima. Bahkan Pak RW yang gaptek berkata, "Wah, zaman sudah canggih ya. Dulu kalau nyari ilmu, harus baca buku tebal. Sekarang tinggal buka HP." Mas Jayus mengangguk. "Betul, Pak. Tapi tetap harus hati-hati. Jangan asal percaya. Kalau baca di internet, pastikan sumbernya resmi. Jangan sampai tertipu kayak yang percaya Dukun Cinta tadi." Malam semakin larut. Warga mulai pulang dengan senyum, cerita, dan tentu wawasan baru. Pak Yatno menepuk bahu Mas Jayus. "Mas, malam ini bukan cuma drama yang sukses, tapi kita berhasil buka mata orang-orang. Ternyata edukasi bisa datang lewat tawa." Mas Jayus tersenyum. "Betul, Pak. Kalau bisa ketawa sambil mikir, itu baru edukasi yang nempel." Lalu Pak Yatno menutup acara dengan pantun khas. "Minum jahe di bawah bulan, sambil makan singkong rebus. KB bukan bikin susah, tapi bikin hidup lebih tertib dan lurus." Warga tertawa, lalu bertepuk tangan. Malam itu, langit Kedung Sari bertabur bintang, dan hati warganya dipenuhi harapan. Mereka pulang membawa pelajaran, bukan dari ceramah panjang, tapi dari drama lucu dan dukun palsu. Dan Mas Jayus kembali mencatat dalam hatinya,
Mengedukasi itu bukan soal seberapa pintar kita berbicara, tapi seberapa pintar kita membuat orang mau mendengarkan. Pagi itu, langit desa Kedung Sari cerah ceria. Awan tipis-tipis menggantung malu-malu, seolah tak ingin mengganggu kemeriahan yang akan segera terjadi. Sejak pukul 7, warga sudah berkumpul di sepanjang jalan utama desa. Bendera warna-warni digantung di antara tiang listrik dan bambu. Spanduk besar terbentang di depan balai desa. Peresmian Kampung KB Kedung Sari. Keluarga kecil, bahagia besar. Suasana seperti hajatan 7 desa. Anak-anak kecil berlarian mengenakan baju seragam TK. Ibu-ibu mengenakan daster terbaik. Dan para bapak bersolek seolah sedang lamaran kedua. Bahkan Pak RT mengenakan peci baru hasil menang lomba tebak alat kontrasepsi minggu lalu. Di panggung yang dihias meriah dengan bunga plastik dan keranjang hasil bumi, Pak Yatno berdiri dengan penuh wibawa. Di sampingnya, tentu saja, sosok yang kini sudah seperti selebgram desa, Mas Jayus, sang penyuluh KB idola. Acara dimulai dengan iring-iringan odong-odong yang dimodifikasi jadi kereta edukasi KB. Setiap dusun mengirim satu odong-odong yang dihias sesuai tema keluarga berencana. Odong dusun kerajaan dihiasi boneka bayi dan slogan, 1 anak cukup, 2 anak bahagia. Odong dusun kebonan membawa pesan unik, anak boleh 2, yang penting romantis terus kayak awal nikah. Warga menyambut iring-iringan dengan tawa dan tepuk tangan. Musik dangdut remix, keluarga berencana, bergema dari speaker aktif, membuat suasana makin meriah. Kemudian dilanjutkan dengan lomba yel-yel. Setiap kelompok warga menampilkan kreasi terbaik mereka. Salah satu kelompok bapak-bapak menampilkan yel-yel ala militer. 1 anak, siap. 2 anak, siap. Lebih dari 2, kita rembuk dulu. Tawa penonton pecah. Sementara kelompok ibu-ibu menyanyikan lagu dengan nada lagu daerah. Kami ini ibu cerdas. Pilih KB bukan karena was-was, tapi karena cinta suami, biar hidup tak banyak basi. Tepuk tangan riuh menyambut semua peserta. Tidak ada yang kalah. Semua mendapat hadiah, dari minyak goreng, sabun, hingga voucher potong rambut di kios Mang Rohim. Setelah semua pertunjukan selesai, giliran Pak Yatno memberi sambutan. Ia mengambil mikrofon dengan ekspresi setengah serius, setengah siap ngejoke. Warga Kedung Sari yang saya cintai seperti saya mencintai tahu goreng. Semua sudah tertawa bahkan sebelum kalimat selesai. Hari ini kita berkumpul bukan sekadar meresmikan plang, tapi meresmikan pola pikir. Bahwa keluarga berencana itu bukan soal takut miskin, tapi soal cukup cinta, cukup perhatian, dan tentu cukup nasi goreng tiap pagi. Sorak-sorai menggema. Ada yang sampai menyemprotkan teh dari mulut karena tak tahan tertawa. Tiap tahun nambah anak tanpa rencana itu kayak tiap bulan nambah cicilan. Awalnya senang, ujung-ujungnya keringetan pas akhir bulan. Pak Yatno menatap warga satu persatu. Program Kampung KB ini bukan punya pemerintah, tapi milik kita semua. Ini soal masa depan anak-anak kita. Soal ruang tidur yang cukup, soal piring makan yang tidak rebutan, soal sekolah yang tidak putus gara-gara adiknya keburu lahir. Tepuk tangan panjang mengiringi kata-kata itu. Tak sedikit warga yang menitikan air mata, entah karena terharu atau karena tertawa kebanyakan. Setelah sambutan, giliran Mas Jayus berdiri. Ia terlihat lebih tenang dari biasanya, walau senyumnya tetap menawan. Di hadapannya, warga Kedung Sari menatap penuh kehangatan. Saya datang ke sini bukan untuk ngatur, tapi untuk ngajak mikir. Saya bukan motivator, bukan ustaz, apalagi artis. Saya hanya penyuluh. Tapi hari ini, saya merasa jadi bagian dari keluarga besar kalian. Beberapa ibu-ibu berseru, "Jangan pulang dulu, Mas Jayus." Mas Jayus tersenyum. "Saya nggak pergi jauh, Bu. Kalau kangen, tinggal buka TikTok. Cari aja hashtag Kampung Bidaman." Tawa pecah lagi, tapi suasana mulai terasa melankolis. Tugas saya di sini selesai.
Tapi perjuangan Bapak Ibu baru dimulai. Jaga semangat ini. Teruskan edukasi ini. Karena Kampung KB bukan cuma proyek, tapi cara kita membangun masa depan yang lebih bahagia. Pak Yatno mendekat dan menyerahkan sebuah bungkusan plastik besar berisi hadiah. Mas Jayus, ini dari warga. Hadiah kecil, tapi penuh cinta, ujar Pak Yatno. Isinya, kaos oblong putih bertuliskan, penyuluh idaman warga Kedung Sari, lengkap dengan gambar wajah kartun Mas Jayus tersenyum sambil memegang brosur KB. Semua tertawa dan bertepuk tangan. Mas Jayus langsung mengenakannya, walau kebesaran satu ukuran. Wah, ini kaosnya cocok buat tidur malam minggu sendirian. Candanya, Pak RT maju dan menyerahkan kenang-kenangan tambahan. 1 dus telur rebus dan setoples keripik singkong. Kalau nanti balik lagi, Mas, jangan cuma bawain selide, bawain kabar baik. Menjelang penutupan, Pak Yatno kembali mengambil mic, kali ini lebih santai. Ia berdiri di pinggir panggung sambil memainkan sarungnya seperti biasa. Saya mau ngomong jujur. Dulu saya pikir KB itu cuma slogan. Tapi sekarang saya tahu, KB itu bukan pengurangan cinta, tapi pengaturan cinta. Dan kalau kampung ini sukses KB, ia berhenti sebentar, membuat warga penasaran. Saya juga mau ikut KB. Warga langsung bersorak. Hidup Pak Lurah. Tapi KB saya beda, lanjut Pak Yatno. Kurangi berat badan. Kalau keluarga kecil biar sehat, ya lurahnya juga harus kecil biar lincah. Tawa menggema ke seluruh sudut desa. Matahari mulai miring ke barat. Warga mulai membubarkan diri. Anak-anak masih bermain di bawah pohon. Ibu-ibu sibuk bercerita sambil menyisakan tawa dari acara tadi. Dan para bapak mengobrol tentang metode kontrasepsi sambil ngopi di pos ronda. Di depan balai desa, Plang, Kampung KB Kedung Sari, berdiri gagah. Bukan sekadar simbol proyek pemerintah, tapi penanda bahwa desa ini telah memilih jalan yang lebih bijak, lebih sadar, dan tentu lebih bahagia. Mas Jayus melangkah ke arah motornya. Kaos, penyuluh idaman, masih melekat, wajahnya penuh haru. Pak Yatno menyalami dia sambil berbisik. Mas, nanti kalau ada program baru, jangan lupa desa ini ya. Saya nggak akan lupa, Pak. Desa ini bukan cuma tempat tugas. Ini rumah kedua. Mereka tertawa. Lalu pelan-pelan, motor Mas Jayus melaju meninggalkan Kedung Sari, membelah jalan desa yang kini tak lagi hanya ramai oleh suara ayam dan motor, tapi juga oleh semangat perubahan. Dan dari kejauhan, terdengar suara Pak Yatno berteriak, Mas Jayus, jangan lupa, diet ya. Jangan sampai kalah sama program KB saya. Kurangi berat badan.